Ini Bapak Ibu, terserah Anda memberi arti apa. Kalau apapun berbahasan, tanya dengan pertanyaan yang benar, tanya dengan pertanyaan yang begitu ada yang terjadi, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Oh, belas diperkosa, tidak ada. Ada yang disyukuri, Bapak Ibu, Anda tidak mati, betul itu? Betul? Ada yang diperkosa sampai dibunuh, ada Bapak Ibu? Tuh, apa kalau gitu aja naik? Yes. Kalau Anda cuma sampai apa yang saya syukuri dari kejadian ini, Anda naik. Bapak boleh catat Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kalau Anda jawab ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu, Anda akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Anda memprogram ulang dengan cara bertanya berbeda, dengan cara bertanya berbeda. Ini Bapak, pertanyaan pertama Ibu, apa yang saya ditanya? Apa yang saya syukuri? Ini Bapak Ibu tulis Bapak Ibu. Apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Ini tuh membuat kita rela dulu, Bapak Ibu, kita relax dulu Bapak Ibu. Tapi kalau hanya berhenti sampai di sini kita naik, kita tidak berhenti, Bapak Ibu, kita ada pertanyaan yang kedua dan ketiga. Pertanyaan yang membuat kita memprogram ulang, apapun terjadi Bapak Ibu, tanya dulu, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Untuk ada, pasti ada, pasti ada, pasti ada. Oke, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, setelah apa yang saya syukuri dari kejadian ini, yang kedua, apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya pelajari? Karena atau dari kejadian ini, saya harus belajar apa? Karena kejadian ini atau dari kejadian ini? Apa yang harus saya pelajari karena atau dari kejadian ini yang akan membuat saya di kemudian hari menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia, lebih harmonis, lebih langsing, lebih punya bobot ideal, dan lebih tahan lama. Ini penting Bapak Ibu, hidup penuh pilihan, betul nggak? Apa yang saya pelajari? Karena dari kejadian ini akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, lebih harmonis, lebih langsing, lebih tahan lama, lebih apapun, lebih sukses, lebih bahagia. Saya setiap ada mengalami apa yang saya pelajari karena kejadian ini. Karena Bapak Ibu, Anda duduk diam di sini Bapak Ibu, banyak kadang ada kejadian yang di luar kontrol Anda bisa mungkin terjadi. Ada juga Bapak Ibu jeger, ada yang nada Anda bisa Bapak Ibu? Ada senyum Bapak Ibu, ada yang bukan ada. Ada bantu orang kecelakaan Bapak Ibu dengan setulus hati Anda bantu Bapak Ibu, Anda malah dituduh yang kecelakaan, digugat, bisa Bapak Ibu? Kita ada yang di luar kontrol kita Bapak Ibu, apapun yang di luar kontrol kita Bapak Ibu, Bapak Ibu tanya selalu pakai pertanyaan itu, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Bapak Ibu baik sama orang Bapak Ibu, Anda malah ditikung, bisa? Anda bantu orang Bapak Ibu, malah dia membantu Anda, bisa? Banyak sekali Bapak Ibu, orang yang di luar kontrol kita Bapak Ibu, sudah terjadi ya sudah. Kalau sudah terjadi Bapak Ibu selalu tanya, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Oh lumayan, dia banyak baru 10 juta, betul? Belum 200 juta, betul nggak? Ya lumayan. Apa yang harus saya pelajari karena kejadian ini? Pilih orang yang benar. Caranya pilih orang, saya harus belajar kepada siapa? Karena ini saya harus belajar apa lagi? Supaya saya bisa kontrolnya lebih baik, lebih dahsyat lagi. Karena yang berlalu Bapak Ibu, tidak ada obatnya. Yang sudah berlalu, ada obatnya atau tidak ada? Selesai karena sudah berlalu. Tapi ke depan masih dalam area dalam pengaruh Anda. Area dalam apa? Dan apa yang Anda pelajari itu adalah area di dalam kontrol. Kalau kita selalu tanya dengan pertanyaan yang membuat kita merasa dalam kontrol, kita akan merasa lebih baik. Merasa lebih apa? Baik. Merasa sanyangan bangun Bapak Ibu tanya dengan yang benar. Nah, kemudian Bapak Ibu pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tanya, lalu apa yang harus saya pelajari dari tentang kejadian ini yang membuat saya jadi lebih baik, lebih kuat? Yang ketiga Bapak Ibu selalu tanya gini, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang yang akan membuat saya atau apa hal Bapak Ibu? Lalu apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya satu merasa lebih baik? Satu apa Bapak Ibu? Kita harus akomodir Bapak Ibu, kalau Anda mau menderita atau Anda susah. Satu yang membuat saya merasa lebih baik. Yang kedua Bapak Ibu, menjadi lebih baik. Bukan hanya merasa toh, tapi benar-benar jadi lebih baik. Banyak orang stres Bapak Ibu, minum pil koplo, lula. Benar dia merasa lebih baik. Apakah dia menjadi lebih baik? Tidak Bapak Ibu, ginjalnya Bapak Ibu, levernya Bapak Ibu. Dia kalau ini Bapak Ibu langsung mati sekian miliar Bapak Ibu untuk makan obat pil koplo, lula. Karena orang ini sel levernya tidak pernah protes Bapak Ibu. Tahu-tahu tak berhenti, muntah darah Bapak Ibu mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Anda harus merasa lebih baik, yes, Anda tarik, tapi yang kedua harus menjadi lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu, membuat orang banyak menjadi lebih baik. Membuat orang banyak menjadi lebih baik Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, Bapak Ibu
Yang keempat, yang direstui Tuhan. Yang keempat, yang direstui Tuhan. Bukan hanya direstui Tuhan, tapi tidak baik untuk orang banyak. No, Bapak Ibu. Anda harus lolos saingan tempat ini. Kalau Anda merasa lebih baik, yes. Contohnya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dikatakan begini, Bapak Ibu dipecat di muka umum, dikatakan begini, ada manajer dua. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu jadi salah satunya. Ya kamu manajer, begini, kamu berdua ini goblok, dasar otak, isi ngapain? Hari kita berhenti barang-barang kamu, kalian bisa pecat. Yang satu baru ngomong, tanya, mau tanya apa lagi? Mau minta salon? Nih makan nih. Kalau dilempar gitu Bapak Ibu, secara manusianya marah Bapak Ibu? Marah Bapak Ibu beri arti ya Bapak Ibu. Yang satu beri arti, awas saja, kamu tidak berhak menghina seperti itu. Merasa buruk malah. Kalau dia beri arti bahwa dia hina Bapak Ibu, setelah di muka umum, menyinggung harga diri Bapak Ibu, dan dia ngomong bahwa saya bunuh kamu dengan sungguh-sungguh, bisa jadi dia membunuh sungguhan. Betul Bapak Ibu? Kalau bunuh, masuk ke mana? Nyesel? Belum tentu. Tergantung dia memberi artinya tuh Bapak Ibu. Ada orang masuk penjara malah merasa lebih hebat tuh. Oh ini lulus S3, betul kan? Ini lebih profesor bidang kejahatan loh Ibu. Apa ada waktu ditanya nyesel? Enggak nyesel. Makanya salahnya sendiri menghina. Ada yang menghina lagi, bunuh sekalian. Bunuh satu dua sama aja, betul kan? Nah kemudian ini anaknya datang, oh bapakku di sekolah dikatain anak pembunuh. Kemudian anak dia selalu merasa benar dan dia memberi arti. Ya salahnya sendiri, kenapa kamu mau jadi anak saya? Orang terserah memberi artinya, betul ya? Ini Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, ada yang satu orang juga Bapak Ibu, juga marah Bapak Ibu, tapi dia memberi arti dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Dia lolos saingan Bapak Ibu, saya harus belajar apa, saya harus melakukan apa Bapak Ibu, yang membuat saya besok jadi lebih baik, lebih dahsyat. Walaupun dia sama-sama marah, sama-sama apa? Contohnya yang berbeda, wah kalau kamu dasar otak isi tai, Bapak Ibu, dia marah, dia dalam hati selalu, awas ya, kamu tidak berhak ngomong seperti itu. Akan saya buktikan di luar perusahaan ini, bahwa saya jauh lebih sukses dibanding kamu, lebih kaya dibanding kamu, lebih harmonis dibanding kamu, lebih bahagia dibanding kamu. Dan ketika saya lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, lebih harmonis dibanding kamu, saya akan datang ke rumah kamu akan kasih parsel. Parsel sungguhan Bapak Ibu, bukan yang isinya tai, oke? Hidup penuh pilihan, hidup penuh apa? Kita bisa milih reaksinya Bapak Ibu. Anda saring, ketika malah di loyo Bapak Ibu, mau kan katakan goblok lagi di sini. Buktikan. Dia memilih Bapak Ibu untuk menjadi ternantang, untuk menjadi apa? Harus sebuah choice Bapak Ibu. Hanya pilihan Bapak Ibu. Kalau yang ternantang, yes, lakukan Bapak Ibu. Dan ketika Anda sukses Bapak Ibu, Anda kasih parsel sebagai terima kasih Pak, karena Bapak saya jadi hari ini. Nah kalau ditanya dulu karena yang mana, Anda tidak usah ngomong itu dan goblok otak isinya tai itu loh. Tidak usah ngomong gitu ya. Anda Bapak Ibu, itu Anda merasa puas Bapak Ibu, Anda jadi lebih baik dari dia tuh. Yang kedua Bapak Ibu, tindakan Anda Bapak Ibu, Anda betul-betul menjadi lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu, baik untuk orang banyak dan tindakan Anda direstui oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, restui ini Bapak Ibu. Ini cara memprogram ulang kita Bapak Ibu. Sekarang Anda mau melamar sendiri, sebentar, ini baik untuk saya enggak? Betul, saya merasa lebih baik. Banyak orang stres rokok. Dia merasa lebih baik. Kenapa kalau orang merokok merasa lebih baik Bapak Ibu? Karena kalau orang stres lupa bernapas. Nah kalau merokok kan jadi tarik napas. Ya pasti enaknya betul kan? Pada percaya apa coba Bapak Ibu? Sekarang tarik napas coba aja. Kesempatan namanya. Bisa. Lagi tarik napas lagi. Enak Bapak Ibu? Ya enak bernapas jadi enak coba. Nah ini Bapak Ibu. Dia merasa lebih baik, tapi tubuhnya jadi lebih baik? Tidak, Bapak Ibu. Orang lain jadi lebih baik? Pabrik rokoknya ya. Betul Pak? Tapi anaknya? Enggak, Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu. Istrinya? Belum tentu Bapak Ibu, karena katanya banyak terjadi penyumbatan Bapak Ibu, jadi bisa kurang sih Bapak Ibu gitu ya. Mantan pacar istrinya ya happy Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah sekarang ini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu, kalau Anda apapun yang Anda menjawab otak ini apa yang biasanya Anda asosiasikan ke nikmat atau sengsara. Ini nikmat atau sengsara. Ada satu yang namanya asosiasi salah. Asosiasi yang apa? Yaitu Bapak Ibu, orang yang cari nikmat jangka pendek dan sengsara jangka panjang. Ini asosiasi yang salah. Orang-orang Bapak Ibu yang program otaknya salah Bapak Ibu, dia akan cari untung jangka pendek. Cari untung jangka pendek. Jangka panjang sengsara mana urus Bapak Ibu. Kemarin saya juga diminta Bapak Ibu oleh Tan Sri Bapak Ibu, itu satu datuk Bapak Ibu yang di Malaysia sana Bapak Ibu, orang paling 5 nomor kaya di Malaysia Bapak Ibu, yang punya air khusus untuk
suplai air di Selangor, Bapak Ibu, itu miliknya dia, Bapak Ibu, dia punya pabrik, Bapak Ibu, dia punya developer terbesar juga, Bapak Ibu, banyak sekali. Saya diundang di sana, Bapak Ibu, ngasih speech, Bapak Ibu, untuk karyawannya. Kemudian saya juga diundang, Bapak Ibu, mengadakan seminar pabrik di Malaysia, Bapak Ibu, Desember nanti, gitu ya. Waktu saya pas itu juga ke sana, Bapak Ibu, ada satu wartawan, Bapak Ibu, yang kerja di satu perusahaan, Bapak Ibu, mas media di sana. Artinya mas medianya dia yang terbesar, artinya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dia bilang, Pak Tung, saya mau ambil kelompok serikat buruh di Malaysia. Menurut Bapak gimana? Ini kita gugatan nggak selesai Pak. Dari tahun 2002 kita gugat yang pemegang sahamnya, pemiliknya, untuk menaikkan minimal setiap tahunnya 8%. Kemudian pemegang sahamnya nggak mau, dia selalu ngomong, kalau mau naik minimal 8% boleh, tapi tunjangan pensiun kamu saya potong 50%. Ini Bapak Ibu. Kemudian perusahaan minta selesaikan di luar pengadilan Pak, karena sudah 4 tahun nggak selesai. Menurut Bapak selesaikan di luar pengadilan atau tetap di pengadilan? Bapak Ibu, kalau masalah ini pengen menang, tancap gas, sampai mati saya ikuti, betul ya Bu? Ini Bapak Ibu, unsur primitifnya keluar, tidak mau kalah Bapak Ibu. Ketika saya tanya, kalau kamu bisnis ini tidak ada yang menang, siapa yang menang? Pengacaranya, duitnya lebih banyak, betul nggak? Saya tanya sekarang ini, saya tanya kepada serikat buruhnya, saya tanya, kalau begini perusahaan kira-kira mau nggak dia invest lagi untuk ekspansi, buka lebih cabang, buka lebih banyak, orangnya lebih banyak, karyawan lagi? Ya nggak mau Pak. Saya tanya, produktivitas karyawan turun atau naik? Turun Pak, turun 80%. Labanya naik atau turun? Habis lah. Dulu sekian ratus juta ringgit Pak, sekarang tinggal 12 juta ringgit. Sama-sama mati loh, betul ya Bu? Ketika juga-gugatan sama mati nggak? Mati Bu Ibu. Saya bilang, terus gimana? Nah karena Anda mau cari nikmat jangka pendek, betul nggak? Kebanyakan orang Bu Ibu ketika kerja itu harus win-win, tapi ngomongnya gini Bu Ibu, kerja itu harus win dulu. Betul ya Bu? Kerja itu harus win yang lain Bu Ibu. Pada pikirkan gini Bapak Ibu, kerja itu harus win. Beda nggak? Win. Beda Ibu? Nah, kebanyakan orang yang tidak memikirkan, saya belajar dari satu orang yang namanya Pak Pinster Tuller. Ketika Anda belajar dengan guru sini Bapak Ibu, Anda memastikan orang merasa untung. Seperti tadi masih ingat Bapak Ibu, ketika event organizer saya mengadakan seminarnya orang lain, masih ingat? Saya buat dia merasa untung. Buat dia merasa apa? Buat dia merasa untung, dan saya pastikan saya juga untung. Tidak boleh win lose, betul nggak? Anda berpikir, Anda usaha gaji dulu, baru saya mau kerja gila. Berarti Anda mau merasa win, baru mau minta, baru perusahaan jadi win, betul nggak? Tapi Anda mikir, gimana perusahaan supaya meningkat? Gimana perusahaan supaya apa? Dan nanti jangka panjangnya saya juga meningkat. That is win, and finally I win too. Kalau kita konsep program dalam negosiasi, dalam apa kita minta bagi semua orang yang lain win, harus win, kita pasang, kita pikirkan dia supaya win, baru saya win, Bapak Ibu, Anda akan sangat sukses di dalam hidup ini. Amin. Satu kata ini toh Bapak Ibu bisa menyelamatkan Anda, bisa membuat Anda jadi kaya sekali. Setiap negosiasi kita cari supaya dia win, apa yang harus saya lakukan? Anda pikir sama saya win, Anda tidak pernah win. Saya juga mau win, versinya beda. Saya tanya sama serikat buruhnya kan, terus menurut Bapak gimana? Menurut saya di drop di luar pengadilan, Anda ngomong kepada perusahaan ini, Pak, tidak perlu naik gaji, tunjangan silahkan dipotong 50%. Loh kalau perusahaannya tutup kan sama-sama mati, betul Ibu? Anda malah tidak punya pekerjaan sama sekali, betul? Korannya operasi sudah turun, Ibu yang punya gak kamu ngurusin, Bapak tutup aja deh, mau apa lu, gitu ya? Jadi yang punya pindahnya aja ke Vietnam, Pak, gitu. Sekarang kan gitu bro. Nah ketika itu baru dia bilang, kamu pastikan perusahaan B, pastikan perusahaan apa? Baru kamu minta kamu B. Caranya gimana? Kamu oke settle di luar kos, boleh Anda langsung ngomong satu, gaji tidak usah naik, selesai. Sama sekali tidak usah naik, karena kan nol. Tunjangan potong separuh, yes semuanya potong semua. Dan kita ngomong, Pak, kita akan berjanji untuk melakukan yang terbaik. Berjanji untuk melakukan apa? Kita akan berjanji meningkatkan omset, meningkatkan apa? Kita akan kembalikan kepada yang lama, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Begini Pak, setelah nanti meningkat, setelah nanti apa? Kenaikan gaji dari bagi hasil. Kenaikan gaji dari apa? Bukan gaji tidak usah naik ini dan semacam masa. Tapi perusahaannya untung sekian persen dikembalikan kepada karyawan, kasihkan ini. Bisa Pak Ibu? Ini Anda memaksa Pak Ibu, kuenya gede, kuenya diapain? Begitu kuenya gede Pak Ibu, Anda dapat persentase.
Nah daripada Mak ini sama-sama Anda dapat 12 juta, kalau misalnya jadi 100 juta lagi Mak, Anda kasih 10%, 10 jutanya Mak dibagi untuk karyawan, boleh. Anda pastikan dulu naik, pastikan dulu apa? Kita Anda memastikan naik Bapak Ibu perusahaan, oke, why not? Betul nggak? Nah kalau misalnya perusahaannya Bapak Ibu tidak mau, mungkin nggak? Mungkin Bapak Ibu, itu area di dalam pengaruh Anda bisa cari perusahaan yang lain. Bisa cari perusahaan? Tidak usah demo, Bapak Ibu, tidak usah mogok. Kalau ada demo mogok, Anda cari nikmat jangka pendek. Iya, aku menang dulu, aku mogok, aku tidak bisa kerja. Tapi jangka panjangnya mati bareng, betul Ibu? Betul? Perusahaannya loss, Bapak Ibu, ketika loss mungkin Anda mati juga, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Anda cari nikmat jangka pendek, nyolong dulu pokoknya, betul? Ini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, Indonesia banyak sekali tergelincir di dalam itu. Pokoknya nikmat jangka pendek, secara jangka pendek tidak peduli. Negara Indonesia sama Bapak Ibu. Ketika ekonomi, anggaran belanjanya kurang Bapak Ibu. Tekor Bapak Ibu, harus subsidi sana sini, apa yang jadi? Dia jual aset Bapak Ibu. Aset mana yang laku? Aset perusahaan yang paling menguntungkan baru laku dijual ke asing. Boleh? Betul kan? Dia mau cari nikmat jangka pendek, sini gampang ini, jual, dapat duit, nombok. Nombok, pokoknya sekarang saya bisa gini, karena 5 tahun kemudian saya belum tentu jadi presiden lagi. Halo Ibu? Bukan presiden ini aja, Bu Rika, Pak SBY satu kasus yang paling senang Ibu. Ibu Megawati juga saya senang Ibu. Tapi banyak sekali Ibu staf ekonominya, Ibu menteri-menterinya Ibu yang mau menyelamatkan kursinya sendiri untuk jangka pendek, betul Ibu? Untuk supaya nanti pemilu menang lagi, loh. Jadi sekarang aku jual. Dan apa yang berpikiran jangka pendek? Ketika orang investasi ke luar negeri, investasi kemana? Oh, tidak nasionalis, berkhianat, melarikan modal ke luar negeri. Pikirannya cumpeng, betul itu? Sekarang saya ngomong, siapa yang pernah dengar kata-kata negara Inggris? Mau nantang katakan saya. Siapa yang pernah dengar mau nantang katakan saya? Bapak Ibu, tolong mau nantang katakan semua. Oke. Sekarang Bapak Ibu, bisa saya tolong dijawab supaya saya tahu Bapak Ibu masih hidup atau enggak. Siapa yang pernah tahu negara Inggris mau nantang katakan saya? Inggris Bapak Ibu, sejak 150 tahun lalu sudah bertahun. Inggris tidak punya sumber daya alam sama sekali dan sangat-sangat lain dengan Indonesia Bapak Ibu. Tapi sejak 150 tahun yang lalu Bapak Ibu, dia Bapak Ibu ekspansi ke luar negeri, mencari penghasilan di luar negeri Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, 70% sampai 80% asuransi di seluruh dunia Bapak Ibu bermuara bersumber ke layar Bapak Ibu, Lyon yang di Inggris Bapak Ibu. Seluruh asuransi masuk ke sana di surat-surat ke sana semua. Ini Bapak Ibu. Singapura Bapak Ibu, berapa hari yang lalu, berapa bulan yang lalu saya datang Singapura ke Street Time, saya baca Bapak Ibu, ternyata penghasilan pemerintah Singapura Bapak Ibu 60% lebih Bapak Ibu melalui investasinya Temasek Holding di luar Singapura, bukan dari pajak, bukan dari dalam negeri, tapi dari luar negeri Bapak Ibu, termasuk dari Indonesia, betul? Banyak yang dibeli Bapak Ibu Temasek Holding Bapak Ibu, termasuk pelabuhan banyak sekali, invest banyak sekali di luar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Karena dia cari nikmat jangka panjang, kalau Indonesia, pokoknya nyala dulu, betul nggak? Ada nikmat. Ini, kalau Anda asosiasi hanya jangka pendek, toh Anda akan sengsara bagi jangka panjangnya. Banyak sekarang orang Bapak Ibu, ketika Anda memprogram diri sendiri, oke, saya nikmat jangka sekarang, jangka panjangnya saya bilang, kalau saya boros hari bisa keluarin ini. Kemarin Bapak Ibu, ada istri saya cerita, tadi di pesawat cerita, lalu dia ngomong, kemarin aku dulu, kalau ketemu sama ini, calonnya ini, yang ini kakaknya perempuan, saya dipamerin. Ternyata dia punya tas LV 27. Tahu Bapak Ibu LV? Louis Vuitton, Bapak Ibu, satunya 7 juta, 15 juta, punya 27 tas. Hermes Bapak Ibu, satu tasnya 300 juta, pernah dengar Bapak Ibu? Dia punya 3. Dipamerin dia semuanya branded, semuanya begini semua gini. Terus kemudian, tapi tak punya tanggungan. Saya bilang, itu kalau suaminya mati, terus kemudian dia jadi toko LV itu, toko Hermes itu jualan apa? Laku? Gak, langsung hancur, betul gak? Ini Bapak Ibu, banyak orang cari seperti ini memang pokoknya biru gaya tuh Bapak Ibu. Kalau Anda mau Bapak Ibu, lebih baik Anda menunda kesenangan. Menunda apa? Untuk kesenangan jangka panjang yang lebih baik. Anda boleh nggak berintas LV, berintas ini? Boleh Bapak Ibu, kalau sampai hasilnya aja dari bunganya atau pasifikannya atau dari ternak duitnya atau dari bagi hasilnya kalau Anda di bank syariah yang bisa untuk membiayai gaya hidup Anda. Masuk akal itu? Tidak perlu tekan dulu Ibu. Kalau orang cari nikmat jangka pendek, saya Ibu ada rekan saya di asosiasi Bapak Ibu berada oleh betul menyerah.
organisasi juga oleh Bapak Ibu, hilang duitnya Bapak Ibu, di organisasi semuanya hilang Bapak Ibu. Benar. Ternyata bisa apa yang saya bantu. Ternyata dia punya kartu kredit 12. Dia boros sekali sampai utangnya di kartu kredit itu sekitar 180 juta. Pol tutup semua limitnya. Rumah utang, mobil utang dijual semua tidak bisa tutup. Maka waktu dia dipecat, Bapak Ibu dari perusahaannya karena perusahaannya juga melintir Bapak Ibu, meledak kolek semua Bapak Ibu, runtuh semua Bapak Ibu. Karena itu banyak orang hanya nikmat jangka pendek, fungsi nikmat jangka pendek, ada sengsara jangka panjang. Ini adalah asosiasi yang salah. Asosiasi yang mari kita lanjutkan. Oke, yang kedua adalah asosiasi benar. Yang kedua adalah asosiasi apa? Asosiasi benar Bapak Ibu adalah sengsara jangka pendek, nikmat jangka panjang. Rakit-rakit ke hulu berenang-renang, kemudian katanya gitu Bapak Ibu. Cuma problemnya Bapak Ibu, walaupun kelihatannya benar, tapi susah jalaninya. Misalnya Anda tahu, kalau saya olahraga, iya contohnya, siapa di sini Bapak Ibu yang tahu bahwa olahraga itu baik? Olahraga. Siapa yang sekarang 1 minggu minimal Anda olahraga 3 kali? Olahraga. Kok tidak dikit? Ayo, kenapa? Oh saya ini Pak capek sih kalau olahraga. Ini saya sakit. Ini ada laki-laki pengen olahraga. Yes, dia tahu kalau saya sekarang sakit sekarang tidak apa-apa. Kalau saya sakit sekarang besok saya bisa jadi lebih besar. Betul? Tapi baru begitu sakit. Besok gue bangun. Fitness. Problemnya ini Bapak, otak kita hanya ditakdirkan untuk cari nikmat menghindari sengsara. Betul? Nah kalau itu sengsara Bapak Ibu, Anda lama-lama nggak mau tanpa disadari. Nah sekarang Bapak Ibu, ada asosiasi lagi yang paling baik Bapak Ibu, yaitu asosiasi sempurna. Asosiasi apa? Asosiasi sempurna Bapak Ibu, nikmat jangka pendek, nikmat sekali jangka panjang. Nikmat jangka pendek, jangka panjangnya apa? Anda bisa memprogram ulang Bapak Ibu, Anda memberi arti yang berbeda. Contohnya Bapak Ibu, contohnya Arnold Bapak Ibu, Arnold suasana seger. Siapa yang pernah dengar kata Arnold suasana seger Bapak Ibu? Siapa dia? Siapa dia? Gubernur California, ya. Mantan binaraga Bapak Ibu, binaraga juara dunia 13 kali Bapak Ibu. Pada dia latihan dan dia selalu latihan sampai sakit. Latihan sampai apa? Kalau dia maksimal sekarang Bapak orang latihan 10 maksimalnya. Tidak kuat lagi Bapak Ibu setelah 10. Angka ke berapa? Ototnya tambah besar. 16. Setelah 10 tidak kuat Bapak Ibu. 11. Baru tambah besar tuh Pak. Ketika diwawancara oleh majalah psikologi bertanya, apakah tidak sakit? Jawabannya siapa? Asosiasinya sudah sempurna. Bagi saya sakit adalah nikmat. Kalau Anda ke psikiater, Anda dianggap orang gila, di saat masokis coba. Kalau sakit nggak bisa nikmat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dia asosiasinya sudah sempurna. Dia kalau nggak sampai sakit Bapak Ibu tidak merasa nikmat dan rasanya nggak enak Bapak Ibu. Ada yang salah Bapak Ibu. Itu. Jadi dia jangka pendek sudah nikmat Bapak Ibu. Jangka panjangnya tahu jangka panjangnya nikmat, jadi jangka pendeknya dia bisa menikmati Bapak Ibu. Jangka pendeknya bisa apa? Kemarin saya diwawancara Somora Bapak Ibu, baru Somora pagi-pagi ditanya waktu macet-macet. Matung, bagaimana cara mengatasi emosi ini macet-macet ini banyak sekali orang yang membutuhkan macet di jalanan di Jakarta ya. Yang saya tabrakannya ada begini macet semua cara Jakarta ini gimana? Saya bilang, oh iya, caranya ngatasin Anda rusak gerak Anda, rusak apanya? Gerak, kalau Anda geraknya lucu Anda akan jadi lebih lagi geli langsung gitu ya. Oke, betul Ibu? Oke. Anda rusak, Anda ngatasin emosi dengan merubah gerak. Ngatasin emosi dengan merubah apa? Kemudian Anda ngatasin itu dengan merubah arti. Merubah apa? Kemudian Anda tanya kepada supaya saya bisa bermanfaat. Apa kejadian kata ini saya bisa belajar apa atau dari kejadian ini? Kemudian apa yang saya lakukan supaya saya merasa nikmat dan menjadi lebih baik, orang lain juga lebih baik dan diri sendiri itu kan tidak hanya Pak. Oh, pada kemarin saya bisa setel CD audio, CD motivasi dari guru saya terbaik di dunia. Dan apa yang jadi? Satu hari Bapak kerja nikmati diberi bahasa dan meranjang. Apa yang di dalam kontrol? Saya selalu tanya, apa yang di dalam kontrol saya? Ada, oh, saya bisa buat mobilnya lebih nikmat. Boleh Pak Ibu? Jakarta macet, kalau itu cari mobil yang nikmat. Apa mobil paling nikmat? Mercy. Saya naik Mercy, Bapak ternyata tidak nikmat. Tidak enak Bapak Ibu. Karena Mercy tidak bisa tiduran, betul Pak? Oh, Alphard, kalau Alphard ini apa? Diputar begini aja, kakinya sponsornya bisa sambil tidur. Ada videonya Bapak Ibu nonton. Oh
yes baby, boleh? Enak Bapak Ibu. Kadang kalau mau jahit baru ditutupin semua seret Bapak Ibu, terjadilah yang iya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, karena itu. Terus dia tanya apa sih yang dalam kontrol saya? Bisa bawa bantal, bawa makanan, bawa minuman, oke bawa majalah, apa lagi? Ngasih CD audio. Ketika saya putar Bapak Ibu CD audionya, atau CD-nya, DVD-nya Bapak Ibu, bicara-bicara DVD-nya Bapak Ibu. Kadang lancar, ini di Jakarta lancar, kalau prediksi saya 1,5 jam, baru setengah jam sudah sampai, dulu sudah sampai ke bagian, putar lagi. Asosiasinya sudah sempurna, sudah apa Ibu? Jangka pendeknya tetap saya nikmati Bapak Ibu, jangka panjangnya nikmat sekali. Amin. Selalu Mbak Arti, Mbak apa? Tanya kepada diri sendiri, tanya kepada siapa? Saya lebih baik apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, saya bisa apa yang di dalam kontrol saya, apa yang di dalam kontrol saya. Selalu tanya apa yang di dalam kontrol, apa yang di dalam. Kalau lupa lah, tapi ini harus on time. Sekarang saya pernah ngalami Bapak Ibu. Saya kalau ngasih seminar dari tahun terlambat, saya potong 50% bayaran saya Bapak Ibu. Itu komitmen pribadi untuk mendisiplinkan. Nah karena itu Bapak Ibu, otak saya selalu cari jalan membawa saya. Oh jadi sengsara, tidak boleh. Karena otak hanya kali kita menghindari sengsara. Kalau di sengsara sudah membaca harus konten. Kemudian ini juga, tapi macet kan di luar kontrol juga. Apa yang di dalam kontrol saya membuat saya jadi konten. Apa yang di dalam kontrol saya bisa buat konten. Ada di Grebes, ini hujan, macet, banjir. Apa yang ada dalam? Oh, tetap bisa naik ojek, bisa Bapak Ibu. Tapi nanti pembicara kalau jasnya basah kan lucu gitu nggak? Saat lepas jasnya Bapak Ibu, saya masuk ke ransel baru satu turun dari tetap langsung masuk itu naik ojek Bapak Ibu. Ojeknya lulu. Oke, lo cepat tuh, langsung pakai helmnya Bapak Ibu, jadi rambutnya tidak basah Bapak Ibu, pakai ransel Bapak Ibu, ranselnya isi jas saya, bisa on time. Pada sampai di sana baju basah Bapak Ibu, dasi basah langsung pasang jas, langsung dari pembicara, tapi on time, tapi apa? Ini Bapak Ibu, there is always a way when we are committed. Selalu ada jalan kalau kita komitmen, selalu ada jalan kalau kita. Ini kunci rahasianya di sini Bapak Ibu. Kunci rahasia Anda mau program ulang Bapak Ibu, Anda tanya dengan berbeda. Yang di dalam kontrol saya, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang di dalam kontrol saya, yang bisa saya lakukan? Itu mencapai apa lagi? Anda akan kreativitas yang meledak Bapak Ibu dan memecahkan masalah. Amin. Oke, anak-anak semua Bapak Ibu, anak-anak, tolong kamu bau sebelah kanannya Bapak Ibu, tolong digoyang-goyang itu kita saya. Bangun. Kanan kiri, tolong kamu bau sebelah kiri, kanan kiri. Iya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa itu harus, atau Bapak Ibu ngomong tidak mau harus jalani, Bapak Ibu selalu tanya, contohnya Bapak Ibu, siapa yang pernah baca bukunya Daniel Goleman yang judulnya Emotional Quotient? Siapa yang sudah selesai? Mau katakan tenang nih Pak, benar 500 halaman Pak, selesai semua. Saya pada waktu bacanya mudah atau sengsara? Sengsara banget Bapak Ibu. Saya baca Bapak Ibu emosional dari saya. Baca sengsara banget Bapak Ibu, tidak nikmat Bapak Ibu. Saya tanya, kan saya tahu bahwa ini nikmat jangka panjang. Karena ini buku yang sangat bagus, Bapak Ibu dapat referensi dari mana-mana, dari buku sangat bagus. Saya bilang, berarti harus selesai. Berarti harus apa? Berarti harus selesai. Bapak Ibu saya tanya, supaya selesainya nikmat, caranya gimana? Boleh Bapak Ibu? Karena hasilnya kan nikmat sekali. Saya bisa, apa yang di dalam kontrol saya supaya saya baca buku ini selesai dan nikmat, saya dapat manfaat, dapat ini orang lain dapat manfaat dari Tuhan. Apa ini? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Yang di dalam kontrol saya, tidak keluar supaya nikmat gimana? Keluar Bapak Ibu. Saya masuk ke kamar mandi saya Bapak Ibu, saya kasih bimbul saya Bapak Ibu, kasih busa hangat Bapak Ibu, kemudian saya kasih busa hangat Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu aroma terapi Bapak Ibu yang orange dan lavender Bapak Ibu, yang segar fresh enak Bapak Ibu, wangi nyaman Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saya setelkan musik nada barok itu 60 ketukan Bapak Ibu, bisa tadi klasik Bapak Ibu, musik 60 ketukan yang sesuai dengan irama jantung kita, jadi Anda belajar jadi lebih mudah Bapak Ibu. Kemudian saya baca benar 2 jam tidak keluar Bapak Ibu, istri saya nyari, Papa, kamu mandi atau tenggelam? Kirain tenggelam Bapak Ibu. Tapi jadi selesai, jadi apa? Setiap Bapak Ibu tanya, supaya saya bisa nikmati ini, apa yang harus saya lakukan? Yang di dalam kontrol, di dalam apa? Ada di dalam kontrol Anda Bapak Ibu. Kalau di luar kontrol tidak bisa. Siapa yang belajar sesuatu hal yang bermanfaat? Orang-orang dengan saya. Terus Bapak Ibu lakukan ini. Berikutnya Bapak Ibu. Otak akan melakukan apa?
dan mengarahkan ke apa yang kita hubungkan dengan nikmat dan menjauhi sengsara. Kalau Bapak Ibu, walaupun merasa harus olahraga, tapi kalau Bapak Ibu olahraga sama dengan sengsara, saya jamin Bapak Ibu tidak akan olahraga. Betul? Jadi Bapak Ibu ngomong, ya saya tahu, kalau saya satu hari keluar 10 kali untuk jualan, pasti ada 2 yang mau. Kalau satu hari 2, berarti 1 bulan 50 customer baru. Kalau 50 customer baru, saya akan mencetak rekor. Kalau mencetak rekor, saya akan dipromosi jadi direktur. Kalau tidak direktur, duit saya akan banyak. Duit saya banyak, saya akan beli mobil sangat kaya. Tapi baru keluar 2 kali, panas. Tahu tidak dilakukan, kenapa Bapak Ibu? Karena Anda asosiasi ke sengsara. Itu kenapa? Baru 2 kali panas Anda mau menyerah. Anda merasa, lah bila ya tahu sih kalau satu hari keluar 10 kali saya akan sukses. Tapi nah, kalau bila panas begini kan maka saya jadi hitam. Bila hitam maka saya jadi jelek. Tapi kalau Anda bisa asosiasi sempurna, asosiasi apa? Anda kadang begitu ngomong, kok saya kok panas langsung menyerah ya? Oh saya takut hitam. Anda bisa ngomong langsung kan? Lebih baik hitam tapi kaya raya daripada putih tapi kiri. Asosiasinya jadi sempurna. Asosiasinya jadi apa? Masuk akal Bapak Ibu? Anda belajar merubah asosiasi di Bapak Ibu di mana kan? Luar biasa. Jadi Anda bisa mengkaitkan kalau tidak sengsara, kalau tidak nikmat, Anda akan jadi meledak, Anda akan jadi luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, otak bingung. Banyak orang sering membuat otaknya sendiri bingung Bapak Ibu. Komputer yang paling dahsyat ini buat bingung. Bingung kenapa Ibu? Satu, karena terlalu banyak fokus. Satu, terlalu banyak apa? Fokus. Bapak Ibu, handphone tidak dimatikan, perusahaan Bapak Ibu masih mikirin yang lain, masih mikirin istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, Bapak Ibu. Gimana ini gini-gini, Bapak Ibu pusing, Bapak Ibu. Anda terlalu banyak fokus, Anda Bapak Ibu, ada otaknya dulu. Hidup kita waktunya sama, 24 jam satu hari. Kita boleh pilih, kita boleh apa? Saya Bapak Ibu adalah long life learning, Bapak Ibu. Saya mempunyai goal Bapak Ibu. Ada 7 area Bapak Ibu yang harus saya terus Bapak Ibu untuk membuat saya jadi lebih baik Bapak Ibu. Ikuti saya Bapak Ibu, ikuti saya supaya Bapak Ibu ingat semua hidup Bapak Ibu. Oke, tangan tangannya begini semua, main-main Bapak Ibu, main-main di atas video Bapak Ibu. Spiritual, apa Bapak Ibu? Udah gini Bapak Ibu. Intelektual, finansial, karir, fisik, sosial. Bagaimana kita ingat lagi Bapak Ibu? Apa? Kemudian Anda juga boleh Bapak Ibu kalau mau bawa relationship Bapak Ibu mau turun lagi bawah juga boleh ya. Saya carikan, oke? Itu saya tidak baik ya. Oke, nah Anda Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu ada fokus mana? Oke, saya mau pilih dalam waktu jangka sekian saya akan fokus di ini dulu. Saya tahu Bapak Ibu keuangan Bapak Ibu. Siapa yang di sini Bapak Ibu nomor 1 dalam hidupnya adalah uang Bapak Ibu? Ada orang? Oh, cuma ada 2 liter, 3 liter orang saja Bapak Ibu. Siapa yang nomor 1-nya Bapak Ibu dalam hidup ini adalah keluarga? Siapa yang nomor 1-nya Bapak Ibu? Itu adalah kesehatan. Siapa yang nomor 1-nya Bapak Ibu adalah Tuhan? Siapa yang tidak punya nomor 1 Bapak Ibu? Tadi tidak pernah angkat tangan, jangan lupa ada apa? Saya tidak tahu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu ada nomor 1-nya apapun boleh. Nomor 1-nya apapun boleh. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau nomor 1 Anda Bapak Ibu, kalau nomor 1 Anda agama Bapak Ibu mestinya Anda 24 jam satu hari Anda pergi ke gereja ataupun pergi ke masjid, betul? Karena nomor 1-nya keluarga Bapak Ibu mestinya 24 jam Anda ngomong cuci turun, coba. Anda nomor 1-nya kesehatan Bapak Ibu 24 jam Anda olahraga tidur, bangun olahraga lagi tidur lagi, Bapak Ibu. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu. Kalau ini 24 jam Bapak Ibu, kita tidur berapa jam? 8 jam. Ada yang 12 jam? Tidur. 8 jamnya lagi apa Bapak Ibu? Kerja. Oke, kerja. Kemudian
Kerja 8 jamnya lagi ngapain Bapak Ibu? ML, boleh? Walaupun 5 menit ya lumayan lah gitu ya. Apa lagi? Makan. Apa lagi? Minum. Belajar. Apa lagi? Macet. TV yang paling parah, kelamaan tuh. Oke, sekarang saya tanya, kalau uang bukan nomor 1 Bapak Ibu, kenapa ada 1 hari 8 jam kerja? Kenapa? Oh terpaksa. Anda kerja cari apa? Itu apa? Kan bukan nomor 1 kan? Oke, Bapak Ibu, bagi saya uang juga bukan nomor 1. Bapak Ibu besok diomongin, besok Anda mati, apa hari ini masih mau cari uang lagi? Yang Bapak Ibu katakan meluangkan waktu. Menurut survei Bapak Ibu yang dilakukan oleh HSBC Bapak Ibu di seluruh customer-nya di seluruh dunia Bapak Ibu. Ternyata survei ketika dia menjelang tua Bapak Ibu, yang diprioritaskan yaitu adalah 1 kedekatan dengan keluarga Bapak Ibu, tanpa sadari. Ini Bapak Ibu, dengan keluarga. Kalau Anda mau mati Bapak Ibu ya Anda boleh berdoa, dan Anda akan ngomong saya I love you. Anda akan tinggalkan kesadaran dengan tanpa sadari. Oke, saya kasih jalan tengah, boleh Bapak Ibu? Kalau uang bukan nomor 1 tapi gini Bapak Ibu, uang Bapak Ibu lebih baik masalah uang diselesaikan lebih dahulu. Masalah uang diselesaikan lebih dahulu. Anda misalnya di Bapak Ibu, Anda punya 20 miliar, sebulan Bapak Ibu dapat bunga 200 juta, lumayan? Lumayan lah. Nah setelah itu Bapak Ibu, Anda mau 1 hari mau ke gereja terus, boleh? Mau ngomong cucu terus, boleh? Boleh Bapak Ibu? Anda tidak harus kerja lagi, betul nggak? Jadi betul Bapak Ibu, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, betul? Di Indonesia ini Bapak Ibu ketawa pun butuh uang, betul nggak? Pas nonton film lucu baru jatuh. Di Indonesia semua bayar kencing, bayar, betul Bapak Ibu? Yang nggak bayar cuma 1, ketut. Nanti Bapak Ibu. Ada juga yang bayar Bapak Ibu, ada sakit perut, ada terus yang sampai disokol sampai tembus, itu bayar dokter itu ya. Tapi intinya Bapak Ibu, Anda Bapak Ibu uang bukan nomor 1 yes Bapak Ibu, tapi kita akan. Nah terserah Anda fokusnya Bapak Ibu. Ada orang langsung fokus, Pak saya mau fokus ke agama dulu, boleh nggak? Boleh. Itu penuh pilihan, itu penuh apa? Pilihan. Ini banyak orang, Bapak Ibu ngomong uang, ngomong uang lagi nggak memecahkan masalah. Ini orang yang kaya juga punya masalah. Bapak Ibu ingat, tergantung keyakinan Anda. Tergantung apa? Keyakinan Anda bahwa uang tidak ada artinya bagi Anda, ya Anda tidak akan punya uang banyak. Betul Ibu? Anda menyepelekan makan uang, betul Pak? Terserah Anda Bapak Ibu. Hidup penuh pilihan, hidup penuh apa? Bapak Ibu harus susah. Kalau ada orang ngomong uang kan tidak pecahkan masalah, Bapak Ibu boleh ngomong begini. Betul. Apalagi kalau tidak punya uang sama sekali. Lebih masalahnya gede, betul Ibu? Anda yang bagian Anda jadi fokus, oke Pak, baik adanya saya selesaikan sekian sini sangat lama ini boleh. Sambil jalan ya saya akan tetap beragama, tetap yes, saya akan tetap dengan keluarga yes. Tapi prioritas pertama kali ini saya selesaikan dengan lebih baik. Boleh Pak Ibu? Saran saya memang Anda terpaksa memang harus kerja, harus apa? Harus kerja untuk cari uang, untuk cari apa? Bapak Ibu ambil waktu di sini Bapak Ibu, ambil alih 2 jam Bapak Ibu. Ambil alih berapa jam? Itu belajar fokus tentang uang. Belajar fokus tentang apa? Jadi Anda fokus uang, Bapak Ibu Anda jadi master dari uang Bapak Ibu. Kerja Anda jauh bisa lebih sedikit Bapak Ibu, hasilnya jauh lebih banyak. Amin? Karena Anda jadi ahli Bapak Ibu di bidang itu. Kemudian fokus Anda. Kemudian yang kedua, otak bingung ketika ada interruption. Otak bingung ketika ada apa? Kalau Bapak Ibu jago ini Bapak Ibu Anda jago terapi. Jago apa? Terapi. Anda jago merusak pola. Merusak apa? Contohnya Bapak Ibu otak kan jadi bingung. Ketika bingung itulah masa di program tenang Bapak Ibu. Sekarang siapa yang pernah ngalamin begini? Pada waktu Bapak Ibu misalnya tadi, kan lagi ngomong-ngomong enak sekali, udah ada telepon. Sebentar, halo, ya. Kemudian baru tadi baru ngomong apa ya? Ingat Bapak Ibu? Itu kena interap, kena apa? Ada jago interap, memang ada jago jualan. Ada jago interap, itu ada jago memprogram anak-anak Anda Bapak Ibu. Itu jago merusak pola, jago merusak apa? Interap. Contohnya Bapak Ibu, sama tanya dulu. Siapa di sini yang punya anak masih punya anak di bawah 10 tahun? Nah, siapa yang tidak punya anak di bawah 10 tahun? Yang tidak punya, siapa yang sudah punya anak tapi tidak ngaku bahwa di sini punya anak? Terima kasih gitu ya. Katanya bisa terus boleh. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya anak kita pada waktu siapa yang pernah punya anak ini? Kalau bangun tidur atau lagi mau les atau mau sekolah, mereka malas kan? Siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang punya anak
sebagai orang tua gimana? Marah, betul lah. Les, kamu harus les. Dan malah kali kamu goblok gimana? Kamu goblok bisa jadi pengemis baru tahu rasa kamu. Terjadilah sabdamu. Rusak orang itu akan berbahaya Bapak Ibu. Nah, siapa yang ingin tahu caranya Bapak Ibu? Kita bisa melakukan interaksi Bapak Ibu. Sebenarnya otaknya dia agak bingung Bapak Ibu. Kemudian kita isi set, langsung dia mau les dengan senang hati. Siapa yang ingin tahu caranya? Mana katakan saya? Sama Bapak Ibu, gampang sekali Bapak Ibu. Ketika anak saya bisa rusak dengan gerak. Rusak dengan apa? Jalan di masa saya angkat itu langsung saya bangun angkat. Oke, mulai dulu. Dari sentuh atas. Oke, satu dua, sentuh bawah, sentuh bawah, sentuh bawah, jatuh bawah. Oke, saya taruh di atas ranjang. Oke, langsung ke kepala gunung nih. 150 kali. Dan kalau anak-anak kali 30, 40. Kan mulai napas yang panjang, Bapak Ibu mulai teman-teman. Energinya mulai berubah, sakinianya mulai berubah, reaksi kitanya mulai berubah. Oke, tarik panjang. Berikan yes, yes. Cos lagi, cos, loncat lagi, cos. Selesai yes, yes. Cakap lagi yes, yes, yes. Oke. Anda kan jadi nanti nangis, membuat otaknya bingung jadi tidak terkait lagi. Orang tua kok baru benar promonya jadi tidak enak lagi. Jadi itu baru saya kasih. Banyak cara, banyak apa? Ini otak kita tuh. Dan kemudian kita kasih jagung merusak pola. Jagung merusak apa? Contohnya Bapak orang kalau terapi di tempat saya Bapak lagi duduk Bapak lagi terapi suaminya yang suaminya datang isinya suaminya dulu Bapak biasanya pas saya dengarkan dengan baik Bapak terus pada menderita jangan menderita loh apa sama saya juga merasa gue kau lu apa sana apa itu merusak pola dia tanya bingung aku Bapak IQ karena saya jago merusak pola saya jago merusak apa? Pola ini Bapak Ibu ini Bapak Ibu banyak sekali yang saya bantu Bapak Ibu yang paling top Agi Bapak Ibu tahu Agi gitu ya orang kecil mayu takut Bapak Ibu kena jatuh Bapak Ibu salahnya dia seluruh kan yang betul waktu itu kena angin dia mau ke darat anginnya balik langsung dia jatuh kena aspal ini setahun pantatnya sakit gak bisa duduk Bapak Ibu semua yang terkait dengan kesusahan anak ini akan dideketin orang betul Ibu? Betul gak? Cek langsung coba bayangkan langsung reaksi spontan tubuhnya mau menyelamatkan diri seluruh sel-selnya betul langsung mulas 80 mau ngecek kan masa kecil payung betul Ibu? Reaksi manusia betul Ibu? Sama masih mulai kena bom Maria karena dia di Maria pernah kena bom lewat di Maria tidak berani begitu dia trauma karena takut Maria betul Ibu? Betul gak? Ada orang pernah diperkosa Ibu kalau lihat laki-laki juga trauma trauma betul Ibu? Padahal belum tentu tidak nikmat dulu Ibu bilangin juga kalau trauma kan pokoknya jangan tidak nikmat terus dulu sengsara atau sengsara Ibu jangan trauma dulu Ibu ini Ibu ini harus betul dirusak polanya betul ditapain ada kan kalau kita ikut rusak otak seperti si Jojo otak seperti siapa? Ada polanya ada apanya? Masalahnya ada pola Ibu pola ini memang agak begitu sampai seperti si Jojo untuk lagunya 1 sampai 12 diputar ya lagunya cuma 1 sampai 12 betul Pak Ibu? Nah kalau Anda mau lagunya yang terawai caranya dikeluarin dicoret-coret pakai paku diputar lagi kira-kira suaranya sama gak? Malu oke Pak Ibu sudah Pak Ibu pola ini sangat penting pola sangat apa? Kalau Anda tidak tahu Pak Ibu bagaimana menghitung pola dan merusak pola Anda hidup Anda dijajah oleh pola. Dijajah oleh apa? Saya kasih contoh Ibu, saya kasih contoh. Betapa bahayanya pola atau biasa Ibu. Kita nanya. Zaman dulu Ibu, ada satu penelitian di San Diego Zoo, berbinatang San Diego. Ada monyet Ibu. Monyet itu jarinya dipegang begini, tarik begini. Jari telunjuknya Ibu, pakai alat mesin Ibu, tekuk sampai 10.000 kali. 10.000 kali. Apa jadi? Otaknya ada polanya, otaknya ada apanya? Antara sel-selnya gerakan ini. Begitu alatnya dilepas Ibu, monyetnya gini-gini sendiri. Namanya monyet. Oke Pak Ibu, nah saya sama tanya, siapa yang pernah ngalami waktu Anda pulang dari kerja Pak Ibu? Harusnya belok ke arah, bukan ke rumah, harusnya belok ke arah fotokopi atau mampir ke tempat teman atau
ambil cetakan foto, udah datang set, malah belok arah ke rumah Anda. Siapa yang pernah ngalami mau tangan? Anda monyet? Wah, ada Pak Ibu, monyet insan, Pak Ibu. Percaya monyet, percaya lokal, Ibu. Itu ada pola, ada apa Ibu? Sama Ibu, banyak orang tahu ini bagus, tapi kenapa dia tidak berhasil berubah Pak Ibu? Dia tahu rokok itu jelek Pak Ibu. Karena ada pola, ada apa? Polanya gimana? Kalau bikin itu nikmat. Kata gitu, ada sudah terus kena racun. Saya nggak suka cabai Pak Ibu. Lah, sama saya nggak suka cabai. Kalau makan cabai Pak Ibu, kepala saya bisa gitu. Nah, tapi aneh Pak Ibu, hari ini Bapak Ibu saya kasih kamu juga bisa makan, bisa nikmati. Aja kurang kali yang saya tidak. Kenapa? Saya punya pembantu Pak Ibu, pembantu saya waktu itu laki Pak Ibu di Malang. Pembantu laki saya masak, itu kiri saya Pak Ibu semuanya saya sekolah pada saat saya nanti juga ada waktu itu saya di sekolah kan dari pembantu saya Pak Ibu. Nah waktu saya sana Pak Ibu, yo punya pedes Pak Ibu. Saya tidak mau pakai pedes, kita pakai cabai itu sudah ada cabai kan cuma tomat aja. Oh ya, tomat aja. Bisa Pak Ibu. Tomat aja. Ternyata Pak Ibu saya diracun pelan-pelan. Kasih cabai dulu sama berapa kecil tidak tahu loh. Kemudian setiap hari makan terus loh Bapak. Nanti 2/8. Kemudian 8 sampai separuh cabai, 1 cabai, 2 cabai ketelan juga Pak Ibu setelah itu Pak Ibu butuh kasih dulu untuk manunya ganti baru Pak Ibu atau punya sudah ada ganti baru. Wah, tidak pakai cabai loh. Saya tahunya tidak pakai cabai loh. Saya kira Pak, cabai aja. Kurang enak, ternyata tidak ada cabai ya Pak Ibu. Karena betul pola, betul apa? Pola. Ini Pak Ibu, tanpa sadar Pak Ibu. Nah, Anda berubah Pak Ibu, ada 2 cara. Satu Anda berubah pelan-pelan, diracun dikit-dikit, bisa? Bisa Pak Ibu? Yang kedua Pak Ibu, Anda berubah dengan segera. Anda berubah dengan apa? Segera Pak Ibu. Pilih mana? Anda berubahnya lama atau seketika? Pilih mana Pak Ibu? Siapa yang ingin belajar berubah pola dengan seketika? Anda dengan saya? Jangan saya sini aja, saya baca. Setuju? Kamu merokok seketika, berhenti merokok. Panjang rokok dikasih lo tuh. Dua itu. Amazing Pak Ibu. Tadinya tidak suka botol, makan botol. Diami gitu ya. Itu penting Pak Ibu. Anda tahu caranya Pak Ibu, teknologi yang diajarkan oleh Anda Pak Ibu. Oke. Nah kemudian total bingung ketika nikmat dan sengsara saling bertabrakan. Ketika nikmat dan sengsara saling bertabrakan Pak Ibu. Oke Pak Ibu. Sekarang Pak Ibu, tolong berdiri semua. Yes! Siapa yang mau saya buatkan pola? Pola itu kan begini. Semua manusia itu akan ingat ketika ada cantolan. Akan ingat ketika ada apanya? Maksudnya cantolan itu apa? Contohnya begini. Siapa yang pernah mendengarkan musik tertentu kemudian Anda ingat sambuan? Siapa yang pernah? Katakan. Itu ada cantolannya. Ada apanya? Sama maksudnya ada cantolan. Maksudnya bagaimana? Cantolan itu datangnya bukan bukan. Ketika Anda cukup sering melakukan, cukup sering apa? Jadi kebiasaan, jadi apa? Manusia tidak akan ingat seluruhnya Pak Ibu dalam hidup ini. Manusia hanya ingat kejadian-kejadian yang sangat emosional. Sangat apa? Kalau Anda jago membuat pola atau jago membuat peristiwa di puncak emosi orang, Anda akan diingat oleh orang lain seumur hidup. Salah satu contoh begini, siapa di sini yang mau diingat seumur hidup oleh pacarnya? Siapa yang mau boleh tangan? Bapak semua sudah kawin, dia masih ada tangan. Oh, maksudnya ya sama istrinya gitu, boleh ya? Sudah TTM-nya Pak, boleh? Kalau sambil keserahnya repot gitu ya. Nah ini kalau Anda puncak emosi, puncak mana? Ini pakai metode Pavlov, metode apa? Siapa yang tahu apa itu metode Pavlov? Ada yang pernah dengar Pavlov? Pavlov, Bapak Ibu, psikolog Anda tahu? Kalau Pavlov, Bapak Ibu, itu orang ilmuwan Rusia yang dapat Nobel. Dia dapat Nobel, Bapak Ibu meneliti dengan sangat-sangat mudah. Dia ingin tahu caranya tepatnya apa yang kita bisa lakukan supaya pasangan kita ingat kepada kita seumur hidup. Siapa yang ingin tahu caranya? Berenang dengan saya. Caranya gampang, Bapak Ibu, caranya dulu. Pada waktu Bapak Ibu ceritanya pacaran gitu ya. Atau sekarang menikah, kalau sudah menikah pacaran lagi boleh? Sama istrinya sendiri, oke? Ya. Berapa waktu pacaran? Anda pergi misalnya ke Pantai Salina gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, ada lihat matahari terbenam setiap hari Sabtu atau Rabu Sabtu Bapak Ibu. Semakin sering semakin baik, loh. Karena terjadi pengulangan, masih kan? Maunya diri lalu.
puncak emosi. Kalau sekali kau puncak emosi, sebenarnya Anda ingat seumur hidup. Tapi kalau nggak bisa puncak emosi sekali, Anda ulangi, jadi bisa. Nah, pada waktu Anda nonton warga itu berapa itu, kemudian Anda selalu berpusatkan satu lagu kebangsaan Anda. Misalnya, Pak Betul langsung, ya pada begitu indah, setelah puncak emosi lagi naik, saya lagu. Nothing gonna change my love for you. Kemudian Bapak Ibu pegang tangannya. Begitu Bapak pegang tangannya, kemudian Anda pandang dia. Tanpa suara Bapak Ibu Anda kasih waktu 30 detik, Bapak Ibu lihat matanya dia. Kemudian Anda ngomong dengan penuh perasaan Bapak Ibu, I love you. Untuk melakukan cara merusak pola yang akan diajarkan setelah ini dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan apabila saya tidak sungguh-sungguh, maka saya akan sakit perut 3 hari. Contohnya Ibu, contohnya begini, masih ingat tadi butuh ada gunakan semuanya for you, hati Anda meniter empuk-empukan gitu Ibu, masih ingat? Atau orang yang trauma Ibu banyak sekali saya takut itu, masih ingat Ibu? Oke, caranya begini Ibu, ikuti saya Ibu, tangan kanan begini semua telunjuknya. Oke, ikuti saya Ibu dengan sepenuh hati, ikuti kata-kata saya. Oeng! Oeng! Hidup dalam-dalam, tarik nafas, ikuti kata-kata saya. Amekronanjir paru. Kalian ada lakukan Ibu, begitu ada besok dengan lagu motif, bukan paru. Kalau Anda trauma Ibu, takut yang tidak ada juntrungannya Ibu, Anda takut ketinggian, yes, semua manusia takut ketinggian Ibu. Tapi kalau masih ada pagernya semua kuat, Anda tidak berani. Ya, saya tidak berani Ibu. Trauma yang salah Ibu, naik pesawat terbang Anda dari apapun yang tidak berani Ibu, rusak polanya. Apa Ibu? Nanti baru biasakan pola baru yang bermanfaat Ibu. Nah, kalau Anda traumanya parah, traumanya apa Ibu? Caranya begini Ibu, ikutin saya, misalnya takut. Ibu misalnya harus kenalan dengan bos besar, tapi Anda nanti jangan cari soal takut pada Anda tahu nasib Anda tergantung ya. Kalau dia sampai mau kenalan dengan Anda, mau join dengan Anda, kerjasama dengan Anda bisa jadi kaya raya luar biasa seketika Ibu. Peluang depan mata bisa jadi lewat Ibu. Anda takut sekali Ibu. Harus Ibu. Kita akan gunakan jurus yang lebih ampuh. Boleh Ibu? Oke, ikutin saya Ibu. Tangan 2. Kalau ikutin Ibu, langsung jadi berani, betul Ibu? Karena Anda fokusnya rusak, sudah kena interaksi, betul Ibu? Masalah? Banyak jurus Bapak Ibu Anda bisa gunakan di sini Ibu. It's amazing Ibu, jurus ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat apa? Sangat dasar Ibu. Anda tahu caranya buat pola Bapak Ibu amazing thing ya Pak? Kalau lampu dinyalakan dulu, sebelum Bapak Ibu saya ajarkan membuat pola kalau pola terbias Anda langsung terjadi Ibu. Lampu tolong dinyalakan semua. Panitia, lampu tolong dinyalakan. Misalnya saya akan lihat Saya tanya, siapa wanita di sini yang belum menikah? Siapa yang wanita di sini yang belum menikah? Oke. Ibu bisa agak keluar Ibu, keluar sedikit Ibu. Oke, supaya saya bisa melihat. Oke, saya tahu. Ibu siapa namanya? Ya? Ibu siapa? Ibu Eni. Oke, Ibu Eni. Ibu Eni ya, saya boleh tahu Ibu adalah wanita yang menarik. Saya yakin pasti banyak lelaki yang tertarik dengan Anda. Betul Ibu? Oke. Ibu betul. Saya yakin juga bahwa Ibu juga pasti pernah tertarik juga salah satu di antara mereka. Betul? Boleh tahu namanya? Mungkin Anda malu, tidak apa-apa. Tapi Anda masih ingat namanya? Masih ingat namanya? Orangnya masih ingat namanya? Tapi ada bayangkan orangnya ingat namanya. Oke ya. Kemudian saya mau masih ingat, pertama kali tertarik dengan orang tersebut itu pas kapan?
langsung naik. Ih, ini kok menarik juga. Pas kapan? Ingat situasinya ingat? Ingat, pas kapan? Latihan pramuka. Waktu latihan pramuka. Dia kenalin Anda, atau dia melakukan apa gitu kan? Atau dia pas senyum, atau pas apa yang membuat Anda ini kok menarik sih ini. Pas apa? Pas enggak. Pas janjian dia menepati. Pas janjian nemenin. Menepati. Oke, jadi kembali. Kalau dia datang dia senyum, kalau Anda lihat. Atau dia biasa aja, atau gimana? Dia biasa aja. Jadi dia diam gini seperti ini, gitu ya. Dia biasa. Terus mungkin apa yang dilakukan? Dia nyamperin, dia jalan bareng atau bagaimana? Ingat orangnya? Ketemu. Oh iya, dia langsung tahu dia senang. Iya, kalau ibu malu ya. Tapi dia nggak usah disebut namanya. Tapi masih ingat orangnya salah dihindari. Betul kan? Bukan. Ibu ini masih ingat situasinya kapan pada waktu? Iya, selalu ada. Kapan waktu itu waktu SMP masih ingat situasinya bu, masih ingat situasinya. Pokoknya sesuatu aja terkait dengan menyenangkan saya tunjuk diri saya, betul ibu? Oke, saya ngomong gimana? Ibu Eni masih ingat pas kapan itu? Iya, waktu janjian pramuka waktu itu masih ingat situasinya bu. Waktu itu kayak gimana? Senyum atau nggak senyum? Nggak senyum. Ini bu. Biasakan terus ya ibu. Apa jadi? Saya minta dia membayangkan orang yang disayangin, saya menaikkan diri saya. Yang disayangin, menaik diri saya. Disayang, menaik diri saya. Waktu dia jatuh cinta, menaik diri saya. Situasi yang menyenangkan, kaitkan diri saya. Situasi yang menyenangkan, kaitkan diri saya. Betul ibu? Betul ibu? Dia lama-lama ibu ini. Apa kenapa ya? Aku kok menyenangkan juga. Artinya Bapak Ibu, anjing, Bapak Ibu dikasih makanan. Kasih bunyi tek-tek, makanan dengan bunyi tek-tek kan tidak ada hubungannya, betul ibu? Kasih makanan, bunyi tek-tek, kasih makanan keluar airnya, bunyi tek-tek, kasih makanan keluar airnya, bunyi tek-tek, kasih makanan keluarnya, bunyi tek-tek, kasih makanan keluarnya, bunyi tek-tek. Satu hari tanpa makanan di oleh saya, hal yang menyenangkan tidak ada, adanya saya tetap menyenangkan. Masalah? Nanti akan dari rumah ini. Ini bahaya, ini maksudnya bahaya Pak. Kalau belum saya rusak, Bapak Ibu, nanti saya bilang ada orang mengikuti saya bawa. Caranya, Ibu Eni pernah muntah? Bapak Ibu, ini program terlalu keras, Bapak Ibu. Yang masuk mau muntah ya? Banyak. Ibu Eni sudah buat bunga apa? Semua bunga. Yang paling favorit? Saya masih tahu. Deposito. Marisan. Bisa bayangkan Marisan? Nah, ini saya mulai menutup bawah sadarnya. Kalau, bentar, Ibu, ini masih ingat pacarnya masih ingat? Oke, sebentar Bapak Ibu, bahaya Ibu ya. Masih ada Bapak Ibu, masih ada. Ibu Eni, saya mau nanya lagi, Ibu Eni punya saudara laki-laki? Iya. Adik atau kakak? Adik. Boleh tahu namanya? Boleh. Siapa namanya? Adik sama Awan. Adik sama Awan. Awan. Anda sayang sama Awan? Tapi tidak akan main saya dia. Oke Bapak Ibu, oke sudah selesai. Nah ini Bapak Ibu, sebagai begitu punya Bapak Ibu jago membuat pola, Anda jago memprogram orang, jago memprogram diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Betul. Kalau Anda Bapak Ibu setiap Anda dalam kondisi semangat, Anda melakukan gerakan tertentu. Melakukan gerakan apa? Yes. Tapi Anda lagi loyo Bapak Ibu. Yes, terus seketika Anda jadi semangat. Satu hari Bapak Ibu, anak saya keluar Bapak Ibu, kalau saya mau kerja, mau jadi bicara Bapak Ibu, dia pakai sama, terus dulu sama Pak. Terus, begitu sampai itu wajahnya tepuk Ibu. Karena semua memori yang kita buat, terus. Jangan berdiri, cas! Jangan berdiri, cas! Jangan berdiri, cas! Apa pergi ya? Masalah Ibu? Ada yang rusak pola yang bahkan pola baru Ibu dahsyat luar biasa. Kalau anak Anda ikut super team, kayak program Ibu, mau naik di atas outbound training Ibu naik ini Ibu, biasanya kan takut. Tapi sebelumnya takut Ibu sudah saya bahkan pola. Saya bilang apa? Saya sekarang semangat dulu. Iya, Ibu. Saya tampilkan semua memorinya di Ibu. Setelah lagi akan saya tampilkan kepada Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu
rusak mulai mulai rusak dia yang fokusnya rusak loh ibu. Sekali sampaikan kalau takutnya lagi tuh saya langsung pegang, oke jauh udah go, oke go, oke tarik kanan, udah naik, naik, oke. Saya sebagai itu kalau ibu gitu, terus lagi, coba bagaimana mas fokusnya masih takut betul. Kalau masih takut gimana takutnya? Itu yang paling satu tadi, yang paling lama 4 jam, tapi tetap naik juga gitu. Kalau yang 4 jam itu saya cantol ini lebih dalam lagi, ibu. Produk ekstrim WU. Hancur bersih sampai bersih tidak habis WU. Apa yang terjadi WU? Besok pagi kalau begitu naik, saya dulu boleh nggak? Begitu sudah lewat lagi boleh nggak? Karena daya rusak WU. Orang yang lama WU ada yang kelas WU seperti anak. Tidak ada suara. Patut WU langsung keser-keser WU karena trauma sekali, traumatik sekali WU. Jadi saya program juga WU sampai 4 jam WU sampai habis WU. Mulai rusak ada pola baru, membayangkan kejadian-kejadian di masa lalu. Bapak yang paling percaya diri, kalau saya Ibu, saya berusaha bersama diri tegak Ibu, saya bayangkan satu kejadian waktu saya sangat percaya diri di masa lalu. Apa itu? Waktu saya juara lembaganya tulis ini sampai tingkat nasional, saya juara cepat-cepat sampai tingkat provinsi, saya sampai juara, sampai saya jadi kepilih jadi mahasiswa teladan di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret gitu ya. Ketika upacara 17 Agustus saya diundang oleh rektor untuk terima piala yang diberikan kepada saya lagi gitu ya. Terus kemudian kalau saya diundang saya ingat saya masuk sama saya gunakan panca indera. Saya gunakan apa? Ya Pak? Dekat. Sampai lebih dekat. Saya menyatu dengan saya sampai jadi satu. Suara saya lebih mengembang perasaan saya lipat gandangan perasaan diapain? Perasaan itu sampai saya puncak kepercayaan diri saya. Apa yang saya lakukan? Saya terus berkata yes. Saya ulangi lagi. Saya bayangkan lagi yang sangat percaya diri. Satu diulangi terus sampai begitu jelasnya terus diulangi kejadian yang membuat saya percaya yes lagi. Kalau saya lagi loyo nggak bisa yes naik loyo. Kalau masih kurang nggak bisa nambahin bintang minggu sama yes naik masih seperti itu. Kalau dalam kondisi parah Ibu, kayak misalnya yang paman saya pada waktu saya datang di Canggih, kemudian saya mau berlibur mau sedih Ibu, padahal saya tinggal 2 tahun Ibu, 1 tahun lebih. Apa yang silakan? Masih ada Bu? Komunikasi lengkap ya, rusak mulanya dulu Tampar nih. Apa pasang tangan Bu? Sepini. Apa pasang tangan Bu? Yes, yang benar adalah saya bisa bahagia kapan pun saya mau. Yes, baby. Itu memang kita akan lain, tidak bisa belajar cara yes baby, bisa langsung gitu ya. Nah, coba Ibu. Nah ini Ibu, siapa yang mau saya berikan catatannya sekarang? Gunakan kata saya. Harus kembali, harus apa? Anda tenang dulu ya, Anda berdiri dengan sangat tegak, berdiri dengan sangat apa? Sangat tegak Ibu. Anda mau program gerakan, mau apa? Kalau bisa tegak, saya minta tutup mata, nanti musik dimulai Ibu. Bayangkan kejadian Ibu sangat tadi, kemudian anak saya hitung Ibu. Ibu ikutin kata-kata saya, bayangkan 2 kali besar, bayangkan 2 kali besar. Ibu tidak bisa bayangkan, sekarang gunakan panca indera, rasakan tesnya, baunya juga boleh. Gunakan semua panca indera untuk mengulangi memori yang Anda pas pada waktu percaya diri. Ada yang mau Pak, kalau saya tidak punya kejadian yang percaya diri gimana? Anda boleh pinjam kejadian orang lain. Orang lain yang percaya diri, dia lagi terima hadiah apa? Kita bisa ikut dia berbuah, kita bayangkan kita yang terima hadiah, boleh? Atau Anda bisa bayangkan masa depan, bayangkan apa? Masa depan yang Anda ketika percaya diri, saya naik versi saya dulu, yes. Apapun juga Ibu, yang pokoknya membuat Anda percaya diri. Yang membuat Anda apa? Oke. Siap Bapak Ibu? Siap. Bapak Ibu, cara berdiri Bapak Ibu juga bisa mempengaruhi cara berdiri Bapak Ibu. Coba tes. Orang yang percaya diri dengan tidak percaya diri, cara berdirinya hanya selisih 2 mili. Selisih berapa mili? Bagaimana kita tes? Kalau Bapak berdiri kan? Mereka Ibu di busungkan dada Ibu semalam percaya diri sangat cari 10 cm lebih tinggi Ibu boleh pakai suara bergenggam tangannya Ibu pokoknya Ibu jadi yes berdiri lebih tinggi lagi Ibu lebih tegak lagi lebih tinggi soal 10 cm lebih tinggi Ibu sangat percaya diri Anda boleh mengangkat tekanan tangan boleh suara Ibu
bercakap. Oke, sekarang tolong turunkan 2 mili. Ada yang hilang? Ada yang hilang, Bapak Ibu? Seketika hilang. Oke, coba tes. Kita lihat ya. Sangat tadi. Iya, ya, sangat suara, sangat juga mana yang sangat tadi. Oke, sekarang sangat tadi. 10 cm lebih tinggi, Bapak Ibu. Oke, tolong turunkan 2 mili. Ada yang hilang? Oke, coba Bapak Ibu bilang yang tadi. Berubah. Udah berangan Ibu. Ini Pak Ibu, kalau Anda lagi dulu bisa jadi Anda cara berdirinya salah 2 mili. Anda ingat kejadian ini. Oke, nah sekarang kita akan buka dulu, kemudian kita akan yes, wow, dan kita berdiri dengan tegak, napas dengan panjang-panjang, tetap dengan tengadah Bapak Ibu. Senyum buat pasiennya terakhir untuk mata Bapak Ibu. Bayangkan satu kejadian yang membuat Bapak Ibu terdiri. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Lampu boleh dimatikan? Oke, sekarang kita akan ucapkan dulu Ibu. Sangat tegak, mata boleh tutup Bapak Ibu. Tahan nafas berjalan. Tahan, hembuskan. Tahan nafas berjalan Bapak Ibu. Tahan, hembuskan. Tahan nafas berjalan Bapak Ibu. Tahan, hembuskan. Berdiri tegak lagi, sangat-sangat tegak. Sangat-sangat terjadi Ibu. Ingat satu kejadian yang akan Bapak Ibu sangat terjadi. Kalau nyaman tutup mata, boleh tutup mata. Bayangkan itu satu kejadian yang Bapak Ibu sangat terjadi. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu yang lain berarti kapan itu terjadi. Berada di mana saat itu Bapak Ibu? Bapak Ibu sangat terjadi. Pakai baju warna apa Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu? Warna apa saat itu? Siapa yang berada di sekitar Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lihat saat itu? Yang akan Bapak Ibu sangat terjadi. Begitu terjadi, unstoppable. Ambil satu kejadian Bapak Ibu yang akan sangat terjadi. Apa yang Bapak Ibu dengar saat itu? Dengarkan. Mungkin usia dari orang yang kita sayangi, mungkin usia dari orang lain yang baru kita kenal, atau bahkan mungkin kata-kata kita sendiri yang kita katakan ketika kita sangat terjadi. Dengarkan suara itu. Masuk ke telinga kita. Membuat seluruh kita bergetar. Suara yang begitu keras dan bergetar. Rasakan Bapak Ibu, ketika itu sangat terjadi. Satu kejadian ketika itu sangat terjadi. Begitu percaya dirinya, sangat terjadi. Rasakan perasaan kita dulu. Rasakan perasaan kita. Begitu terjadi. Anda boleh menggunakan gerakan Anda, gerakan Anda, lalu Anda begitu terjadi. Bayangkan lagi kejadian yang ketika itu sangat terjadi. Lihat dari satu kejadian yang ketika itu sangat terjadi. Buat lebih besar, 2 kali lipat lebih besar. Buat 2 kali lipat lebih terang, 2 kali lipat lebih dekat, gambarnya mendekat dan membesar. Membuat jauh lebih terjadi, sangat terjadi. Dengarkan suaranya Bapak Ibu sangat percaya diri. Suara manusia atau suara yang dikatakan Bapak Ibu sendiri yang sangat percaya diri. Lipat 2 kali suaranya. Suara begitu berkerasnya, mendekat di telinga kita, di hidung kepala kita, rombongan kita, dada kita, perut kita, bergetar dan percaya diri. Seluruh saya tubuh kita bergetar, sangat percaya diri. Rasakan ketika Bapak Ibu sangat percaya diri. Kapan itu saya jawab, rasakan Bapak Ibu. Dibuat-buatan perasaan tadi, buat lebih percaya diri lagi, sangat percaya diri. Begitu percaya dirinya, sangat percaya diri. Ingat kejadian itu, ingat kejadian itu, sangat percaya diri. Dibuat-buatan perasaan tadi. Bayangkan apa yang Anda lihat saat itu, lipat 3 lebih besar, lebih dekat, lebih terang, lipat 3 lebih terang, sangat terang. Lalu warna kulit, begitu indahnya, 2 kali lipat lebih besar, sangat besar. Ada percaya dirinya, karena Anda akan mendekat, 5 kali lebih dekat, 5 kali lebih terang, lebih dekat, penuh warna-warni. Akhirnya menjadi satu dengan diri Anda, masuk ke mobil, dan dia menjadi besar, sangat besar. Dengarkan suaranya.
ini lebih percaya diri, sangat-sangat percaya diri. Begitu percaya diri, sangat-sangat percaya diri. Luar biasa sangat percaya diri. Rasakan lipat timbangan rasanya. Awal pernah percaya diri, lipat timbangan rasanya. Ada berjalan sangat gila. Berjalan sampai sangat percaya diri. Asa hitung sampai 3. Begitu cuma ketiga, saya akan tepuk dada dan tunjang dan ngomong yes, jangan ada rasakan loh ibu. Yang akan menyebabkan 3 dan semakin percaya diri. Ketika bertunjang akan dikontrol. Tidak sebagai sukses dalam pasar ini. Jadi kami katakan untuk menahan diri. Kita akan menjual dia. Jadi kita lebih percaya diri dan pengen lebih menahan diri. Lalu semakin dulu menjadi semangatnya, semakin dulu menjadi rasanya semua. Dua, semakin siapa lagi perasaannya ibu, bayangkan ibu rasakan ibu. Dua. 3. Satu kali aja, sejam, jangan lupa ibu, rasakan dulu. Rasakan kepercayaan di dalam ibu, jangan ada sejam dulu ibu. Semangat dulu. Dalam pandang ibu, rasakan dulu, rasakan dulu. Jangan ada ibu masuk saja. Ada di sana ibu, kalau pun ada ibu dalam dia, akan ada mulai lagi ada ibu. Sudah betul pada ibu. Lepaskan belakang, sangat berbangga. Rasakan, bayangkan, rasakan diri mengalir, rasakan masuk dari sana. Rasakan dari sana, masuk dari sana. Berdiri dalam ibu, berdiri dalam sangat mengalir ibu. Bayangkan ibu. Bayangkan kejadian yang sangat terjadi, sangat terjadi. Bayangkan kejadian yang sangat terjadi. Lihat kejadian yang sangat terjadi. Buat besar ibu, kali lebih besar, kali lebih terang ibu, lebih terang menjadi sangat terjadi ibu. Kali lebih dekat, lebih dekat ibu, lebih sangat terjadi. Begitu percaya diri ibu. Tiba-tiba bayangannya lebih besar. Tiba-tiba kebenaran ibu. Kemudian dekat, bayangannya menjadi satu ibu. Lebih dari masuk dalam bayangan ibu. Sangat percaya diri. Begitu percaya dirinya. Dengan suaranya ibu. Kemudian kata-kata ibu, kata-kata pada diri sendiri. Suaranya buat boleh percaya diri ibu. Supaya ibu tiba-tiba suara ibu dikerahkan. Tiba-tiba suaranya bergerak ibu. Seluruh saya berbicara, seluruh alam semesta kita. Suara ibu percaya ibu. Tiba-tiba kanan ibu. Tiba-tiba suaranya kata dari begitu percaya diri. Sangat percaya diri. Begitu percaya diri ibu. Lalu kami katakan lagi untuk berbicara ibu. Angka itu sampai 3. Yang angka berjuangan 3. Dan semakin percaya diri dan tidak sabar untuk berbicara. Berjuangan 3 dengan angka dan ini dan bercampur. Rasakan percaya diri ibu. 1. Dan semakin tidak sabar. Rasanya semakin 2. Semakin percaya diri. 2. Lalu tidak sabar lagi. Proses berbicara dan percayaan yes lagi ibu. 2. 3. Rasakan Bapak Ibu diri, kapanpun Bapak Ibu tahu, ketika Bapak Ibu temu dengan yes juga Bapak Ibu, rasakan diri ini akan ada lagi di tangan Bapak Ibu. Lepaskan
rasakan semua percaya diri dan mengalir masuk di dalam tubuh Bapak Ibu. 1, 2, 3, rasakan, lampu boleh dibuka, lepaskan perlahan Bapak Ibu, lepaskan perlahan. Anda begitu Bapak Ibu, tetap tarik nafas saja Bapak Ibu, rasakan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu merubah emosi dengan cara seketika, merubah emosi dengan cara caranya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu melawan gerak, lawan apa? Anda Bapak Ibu guncang Bapak Ibu, iya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu langsung seketika jadi percaya diri Bapak Ibu. Setiap ada kejadian yang membuat Anda percaya diri Bapak Ibu, ada bayangan lagi lebih besar, Bapak Ibu stek jadi satu Bapak Ibu. Kejadian baru Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu percaya diri, bayangan Bapak Ibu, yes lagi. Setiap ada kejadian percaya diri Bapak Ibu, yes. Setiap ada kejadian percaya diri Bapak Ibu, yes lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi loyo Bapak Ibu, Anda butuh percaya diri Bapak Ibu, yes, ketika Anda percaya diri. Amin. Bapak Ibu mungkin sudah level 20 Bapak Ibu, tapi saya tahu Bapak Ibu, ini belum apa-apanya Bapak Ibu. Apakah ini yang sudah semua Bapak Ibu berikan? Belum Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu berikan semua lagi Bapak. Kita akan gencang bukti lagi Bapak Ibu. Kita akan loncat yang lebih tinggi lagi Bapak, yang lebih tinggi. Akan teriak lebih keras Bapak Ibu. Dan siap kondisinya jadi ekstrim. Kondisinya jadi apa? Ekstrim. Saya Bapak Ibu akan nyantol di emosi dan bawah sadar Anda Bapak Ibu. Anda tahu bahwa raksasa kapal itu tadi yang sudah dibuat cantolan. Siap Bapak Ibu.